Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang penyiapan data bagian 2 pada praktikum ketiga Komputasi Statistika 1. Materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama ada pernyataan set, itu digunakan untuk menyatakan nama gugus datasets sebagai sumber data. Lalu yang kedua ada pernyataan drop atau keep, untuk menyatakan nama-nama peubah yang tidak akan dimasukkan atau akan dimasukkan ke dalam suatu gugus datasets. Lalu yang ketiga ada pernyataan if, digunakan untuk menyatakan kondisi tertentu dalam suatu program SAS. Lalu yang keempat ada pernyataan do loop untuk menyatakan proses iterasi suatu program SAS. Yang pertama ada pernyataan set untuk membuat subset data dari suatu gugus data SAS. Pernyataan umumnya itu set spasi nama gugus data SAS titik koma. Contohnya, kita akan membuat data temp menggunakan file eksternal dengan infile. Lalu kita akan input nama peubahnya yaitu x, y, z. Selanjutnya kita akan membuat data jumlah yang merupakan subset dari data temp. Makanya kita menggunakan set spasi temp titik koma. Lalu kita akan membuat peubah baru yaitu peubah jum yang merupakan penjumlahan dari x, y, dan z. Selanjutnya, apabila kita proc print data sama dengan jumlah, maka yang akan keluar sebagai output yaitu ada 4 peubah. Ada peubah x, peubah y, peubah z, dan peubah jum. Selanjutnya ada drop peubah dan keep peubah. Nah, drop peubah ini digunakan untuk memilih peubah yang tidak akan dimasukkan ke gugus data SAS. Contohnya yaitu dari data jumlah tadi kita set tempnya, lalu jumlahnya, lalu kita akan drop peubah x, y, z. Sehingga apabila kita proc print data sama dengan jumlah, yang akan keluar pada outputnya yaitu hanya peubah jum saja. Sementara kalau keep peubah itu digunakan untuk memilih peubah yang akan dimasukkan ke gugus data SAS. Jadi seperti yang sebelumnya, tapi kita di sini menggunakan keep spasi jum. Jadi ini adalah peubah yang akan di keep atau akan dimasukkan ke gugus data yang baru, yaitu gugus data jumlah. Nah, apabila kita proc print data sama dengan jumlah, maka yang akan keluar sebagai outputnya itu peubah jum saja. Sama seperti pada sintaks yang drop tadi. Jadi, dengan drop dan keep tadi kita bisa memilih peubah yang akan ditampilkan yaitu peubah jum. Selanjutnya ada if expression. Titik koma itu untuk memilih observasi dan if expression dan delete itu untuk menghapus observasi. Nah, contohnya apabila kita ingin memilih observasi yang memiliki gendernya female. Jadi if gender sama dengan F atau female, berarti kita akan memilih observasi yang gendernya female. Atau menggunakan if gender sama dengan M atau male ini, then delete. Jadi kita akan menghapus observasi dengan gendernya M, sehingga yang tersisa hanya gender female saja. Jadi sama-sama untuk memilih gender female. Nah, selanjutnya ada do loop. Dengan pernyataan umumnya, do var 1 sama dengan var 2 to var 3 by pertambahan. Jadi dia kayak selisihnya gitu. Terus titik koma, lalu di sini ada ekspresi, bisa ekspresi matematik atau prosedur yang ingin dijalankan secara iteratif. Lalu n, titik koma. Jadi do loop ini untuk membangkitkan data pada rentang tertentu dan melakukan suatu prosedur secara iteratif. Nah, contohnya, kita membuat data contoh 2. Do, yaitu kita menggunakan do, pon sama dengan 0,1 to 20 by 0,1. Jadi kita membangkitkan data peubah pon ini dari 0,1 sampai 20 dengan pertambahannya 0,1. Jadi data yang pertama itu 0,1, yang kedua 0,2, yang ketiga 0,3, seterusnya sampai 20. Selanjutnya kita membuat peubah baru yaitu kilo. Di mana peubah kilo ini itu merupakan peubah pon dibagi 2,2.
Jadi nanti peubah kilo ini akan ada sebanyak jumlah peubah pon yang terbentuk. Jumlah observasinya. Lalu output dan N. Jadi nanti di outputnya akan terdapat 2 peubah dengan jumlah observasi yang sama. Seperti itu. Sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.